Bab 376. Di sisi lain, Gigi ingin berlari dan menghentikan para penjahat berkelahi, tetapi sudah terlambat. Dalam 5 menit, semua preman itu tersungkur ke tanah, merintih kesakitan. Setiap antek Hades bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari para preman. Hades dan Eclipse kemudian turun dari mobil. Gigi bergegas ke arah mereka dan berlutut di depan mereka. Aku belum mendisiplinkan anak buahku dengan baik dan telah menyinggung kalian berdua. Aku pantas mati. Ini semua salah Zeke. Dia telah mengejek anak buahku untuk memulai perkelahian, jadi dia harus bertanggung jawab. Yakinlah, aku akan menghabisinya. Hari ini dan balas dendam untukmu. Tanpa melirik Gigi, Eclipse dan Hades menuju ke arah Zeke Williams. Tentu saja, kami tidak akan repot-repot berbicara dengan preman kecil seperti itu. Itu di bawah martabat kita. Bawahan kita akan memberinya pelajaran atas nama kita. Saat mereka berjalan menuju Zeke Williams, semua orang berasumsi bahwa mereka akan memberinya pelajaran. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Hades tersenyum pada Zeke Williams, saya sudah lama mendengar bahwa pemuda adalah anak yang cerdas dengan otak dan otot. Rumor itu memang akurat. Meskipun Zeke membenci Hades dan Eclipse, yang dianggap sebagai rubah licik yang hanya bersembunyi di balik layar, dia tetap menjawab dengan sopan, terima kasih atas pujian Anda. Sebenarnya, saya sudah lama mengagumi Anda berdua dan ingin mengunjungi Anda. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda berdua akan mampir secara pribadi, silakan duduk. Hades melirik preman di luar dan kerumunan di kantor sebelum berkata, sepertinya pemuda itu menangani beberapa masalah keluarga. Silakan lanjutkan, dan kita bisa bicara nanti. Zeke mengangguk dan berjalan ke arah Tit, yang akan mengamuk ketakutan. Persetan. Zeke Williams sebenarnya bersahabat dengan Hades dan Eclipse. Seberapa bergengsi bajingan ini di antara kekuatan dunia bawah. Dan jika dia begitu kuat, mengapa dia ingin mengendarai mobil rusak dan berpakaian begitu lusuh tanpa pamer? Itu tidak benar sama sekali. Zeke menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan berteriak, siapapun yang menghina Sofia barusan akan menamparkan mulutmu sendiri 100 kali. Jika tamparan itu tidak cukup nyaring, maka kamu bisa bunuh diri segera. Apalagi yang bisa dilakukan para preman itu selain menyedotnya. Ini adalah kesalahan dari gigi terkutuk itu karena menyinggung orang yang begitu kuat. Mengapa kita harus membereskan kekacauan untuknya? Satu demi satu, mereka bangkit dengan susah payah dan berlutut di lantai sebelum menamparkan mulut mereka. Suara 100 orang menamparkan mulut mereka pada saat yang sama memang bergema dan bahkan mungkin memecahkan rekor dunia Guinness. Zeke menatap Gigi lagi. Giginya diambang kehancuran, dan dia memohon dengan berlutut di tanah, Tuan Williams, maafkan aku. Aku terlalu bodoh dan telah menyinggungmu. Aku pantas mati. Tolong lepaskan aku kali ini, hanya kali ini. Zeke lalu menghela nafas, awalnya, aku hanya ingin mematahkan lenganmu. Tapi kamu seharusnya tidak menghina Sofia. Jadi sekarang, aku akan menghukummu dengan mencabut gigi gerahamu dan mematahkan lenganmu. Hah? Wajah Gigi berubah pucat. Cabut gigiku, patahkan tanganku. Bukankah hukuman ini terlalu berat? Kenapa? Apakah kamu enggan? Jika kamu enggan, maka pergi dan mati. Gigi menjawab dengan tergesa-gesa, saya bersedia. Saya bersedia. Saya akan pergi ke mobil sekarang untuk mengambil alat-alatnya. Dengan itu, Gigi berlari ke mobilnya. Bip bip bip. Mobil lain membunyikan klakson dan berhenti di depan kompleks pabrik secara perlahan. Itu adalah BMW Trot merah, merek dagang seorang wanita kaya. Bab 377. Itu adalah Dawn Castaneda, adik perempuan Lacey Hinton. Dia berada di sini atas perintah Zeke untuk memasukkan proyek White Ridge ke Linton Group. Dawn Castaneda adalah manajer umum dan konsultan khusus Linton Group, serta asisten Lacey Hinton sekarang. Gaji bulanannya mudah 70.000, jadi BMW Trot sesuai dengan kemampuannya. Saat dia turun dari mobil, wajahnya yang manis dan menyegarkan menarik perhatian semua orang. Disambut oleh pemandangan 100 pria menamparkan mulut mereka sendiri, dia tampak acuh tak acuh seolah-olah dia terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia berjalan ke Zeke dan memeluk lengannya, tersenyum, Zeke, apakah orang-orang ini membuat masalah untukmu lagi? Kenapa kamu bilang, lagi? Dia memutar matanya, apakah kamu tidak mengawasi hal-hal seperti itu? Oh ya, siapa pemimpin orang-orang ini?
Zeke menunjuk Tit, dan daun Castaneda memarahi Tit. Dapatkan ini. Zeke dapat menjatuhkan 1000 orang dengan mudah. Namun, kamu hanya membawa 100 orang ke sini. Apakah kamu meremehkannya? Tangan Gigi gemetar saat dia mencabut giginya. Saat giginya copot, dia menjerit kesakitan, dan air mata mengalir di pipinya. Bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa saya tidak membawa cukup banyak pria ke sini? Juga, bukankah tidak pantas baginya untuk menjatuhkan 1000 orang pada kesempatan seperti ini? Hades dan Eclipse bertukar pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Memang, burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. Orang-orang yang bergaul dengan Zeke Williams bahkan lebih arogan daripada dia. Downey, izinkan saya memperkenalkan. Ini Sophia, penanggung jawab proyek White Ridge. Sophia, ini Downey. Downey menyela Zeke dengan tergesa-gesa dan melanjutkan perkenalan dirinya. Sophia, saya manajer umum Linton Group. Saya di sini untuk mendiskusikan kolaborasi kita. Tolong beri saya panduan. Zeke, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki saudara perempuan yang begitu cantik? Jika aku tahu sejak lama, aku akan bereinkarnasi sebagai seorang pria untuk merayu Sophia. Sophia terhibur oleh Downey, dan dia menjawab dengan nada yang menyenangkan. Downey, Kido adalah saudara iparmu. Bocah. Downey tercengang. Sophia mengangguk. Ya, keluarga kami selalu memanggilnya Kido. Sebuah kesadaran tiba-tiba melanda Downey. Tidak heran kamu sangat pandai berkelahi, dan tidak ada yang bisa menyakitimu. Karena kamu adalah Kido. Matahari terbit, dan mengeringkan semua hujan, dan anak kecilnya naik cerat lagi. Wajah Zeke menjadi gelap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seriuslah. Sophia tertawa begitu keras hingga air mata mengalir di pipinya. Gadis ini membawa begitu banyak kegembiraan. Di mana Zeke Williams menemukan kekasih yang begitu menggemaskan. Daun Castaneda tersenyum nakal saat menjawab pertanyaan Sophia. Kamu benar. Dia adalah saudara iparku. Dan aku adalah saudara iparnya. Pasti kamu mengerti hubungan kita. Pada saat itu, wajah Zeke menjadi lebih gelap. Mengapa kata-kata, kakak ipar, terdengar sangat salah ketika itu berasal darinya? Jadi dalam hal ini, aku adikmu, kata Sophia. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan memberikan kepada Downey. Aku belum menyiapkan hadiah untukmu untuk pertemuan pertama kita. Tolong ambil uang ini. Dawn sangat gembira dan segera mengambil kartu itu. Terima kasih, Sophia. Oh ya, Sophia. Di mana ayah baptis dan ibu baptis saya? Saya merindukan mereka. Sebelum ini, Dawn telah mendengar dari Zeke sebelumnya bahwa orang tua Sophia adalah wali baptisnya. Agar ramah, Dawn hanya menyebut mereka sebagai orang tua baptisnya. Zeke meliriknya, haha, kurasa kamu hanya melewatkan hadiah selamat datang dari mereka. Kau menganggapku yang terburuk. Downey kesal. Kemudian, Zeke menjadi tidak sabar dengannya, cepat dan masuk ke ruang rapat. Kami masih memiliki skor yang belum diselesaikan. Manajer senior di ruang rapat gemetar setelah mendengar kata-katanya. Selesaikan skor. Dia pasti berencana untuk menyelesaikan skor dengan kita. Pendukung kita, Tit, sudah roboh ke tanah. Dengan gigi hilang, bagaimana kita bisa bertarung dengan Zeke Williams? Kami adalah daging mati sekarang. Bab 378. Tiba-tiba, Tit berteriak, Tuan Williams, tolong tunggu. Saya punya masalah penting untuk dilaporkan kepada Anda. Zeke Williams menghentikan langkahnya. Oh. Katakan. Apakah Anda bos grup Linton? Zeke Williams mengangguk, itu benar. Oh. Kita gagal mengenali satu sama lain. Sebenarnya, putriku juga bekerja di Linton Group. Dengan cara ini, kurasa kita bisa dianggap sebagai sebuah keluarga. Jadi, hal penting yang Anda maksud adalah hubungan yang Anda miliki ini. Apa yang Anda coba lakukan? Tarik tali dengan saya. Jika demikian, lupakan saja. Tidak, Tuan Williams. Anda telah salah mengira saya. Tolong dengarkan saya. Sebenarnya, putri saya adalah Summer Mills, yang mengelola Departemen F dan B Linton Group. Beberapa waktu lalu, salah satu pelamar Summer mendekati saya dan meminta saya untuk membantu. Dia berurusan dengan bos Linton Group. Pada saat itu, saya tidak tahu Anda adalah bos Linton Group, jadi saya setuju. Pengungkapan Gigi membangkitkan minat Zeke. Memang,
seseorang tidak bisa terlalu terkenal. Jika tidak, masalah akan datang mengetuk pintu seseorang. Katakan, siapa yang mau berurusan denganku? Tuan Williams, Anda juga mengenal orang itu. Itu Humpty. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Memang, Zeke memiliki kesan samar tentang Humpty. Dia adalah salah satu pelamar Summer Mills. Beberapa waktu lalu, Zeke bertemu dengan Summer Mills di dekat rumah sakit ketika dia sedang membeli sarapan di Food Street untuk Lacey. Untuk melepaskan Humpty, Summer Mills telah meminta Zeke Williams untuk berpose sebagai pacarnya. Tentu saja, Humpty cemburu dan mencoba memenangkan hati Summer dengan menghadiahkan ibunya Food Street dan restoran rumah sakit, The Window. Tapi Zeke mendapat satu apa padanya dengan menghadiahkannya dengan The Nightingale. Dengan demikian, Zeke berasumsi bahwa Humpty mengetahui batasannya dan telah mundur, melihat bahwa dia tidak dapat bersaing dengan dirinya sendiri dalam hal kemampuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Humpty akan bersekongkol melawannya di belakang punggungnya. Bagaimana dia berniat berurusan denganku? Kamu tahu tentang Ibu Summer, Ruby, yang dipecat dari sekolah karena dia menerima suap dari siswa. Zeke mengangguk. Gigi tergagap, sebenarnya. Sebenarnya, Humpty telah berkolusi dengan laki-laki saya untuk menjebak Ruby. Zeke kehilangan kata-kata. Humpty benar-benar berusaha keras untuk merayu Summer dan bahkan menjebak calon ibu mertuanya sendiri. Tak perlu dikatakan, dia pasti telah merencanakan untuk menjebak Ruby terlebih dahulu, lalu dia akan menyelidiki kebenaran dan membersihkan namanya. Dengan cara ini, Ruby akan selamanya berterima kasih padanya. Zeke bertanya, kamu adalah ayah Summer, jadi apakah itu berarti Ruby adalah istrimu? Gigi menjelaskan dengan tergesa-gesa, ya. Ya, dia mantan istriku. Kami sudah bercerai. Daun memarahinya, bagaimana kamu bisa berkolusi dengan orang luar untuk menjebak mantan istrimu? Itu sangat tidak tahu malu. Aku tidak bersalah. Humpty berkolusi dengan laki-lakiku untuk menjebak Ruby, dan aku dirahasiakan saat itu. Oh ya, Tuan Williams. Humpty ingin aku menuduhmu menjebak Ruby sehingga Summer akan menjauh darimu dan bersamanya. Jangan khawatir. Aku akan mengungkapkan warna asli Humpty sebelum musim panas. Dengan cara ini, dia akan bersamamu, bukan dia. Daun kemudian menatap Zeke dengan murung, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu begitu genit dan benar-benar berkencan dengan dua wanita pada saat yang sama. Bab 379. Zeke menjelaskan dengan tergesa-gesa, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya majikan Summer. Saat itu, aku hanya menyamar sebagai pacarnya untuk melepaskan Humpty. Daun mencibir, Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin banyak yang harus kamu sembunyikan. Juga, kamu sangat jahat padaku dan lebih suka tidur dengan orang luar daripada aku. Apakah aku sangat tidak menarik? Zeke kehilangan kata-kata. Gadis ini memiliki penampilan yang polos. Mengapa pikirannya begitu rusak? Dia benar-benar putus asa. Sofia menggosok dahinya dengan bingung, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis melihat situasi di depannya. Memikirkan bahwa aku khawatir tentang pernikahan Zeke. Kekhawatiran saya tidak berdasar. Zeke kemudian berkata kepada Tit, kamu masih berguna bagiku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ingatlah untuk tidak memberitahu Humpty bahwa kamu telah mengkhianatinya. Teruslah bekerja sama dengannya. Aku ingin mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Giginya lega dan mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum dia bergegas keluar dari tempat itu. Setidaknya, saya berhasil menyelamatkan diri hari ini. Setelah itu, Zeke membawa Sofia dan Daun ke ruang pertemuan. Dia menunjuk ke manajer senior yang telah mengundurkan diri dan berkata, Downey, bantu saya menyelidiki mereka. Jika mereka mengabaikan tugas mereka dan menyalahgunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, segera laporkan mereka ke polisi. Jika Anda tidak dapat menemukannya masalah dengan mereka, lalu buat sesuatu untuk membuat mereka terkunci. Hades, yang berdiri di samping, terkekeh pada dirinya sendiri. Dia akan pergi sejauh membuat sesuatu untuk mendaratkan mereka dalam kesulitan. Memang, dia cukup licik. Hades melihat sekilas dirinya yang masih muda dalam diri Zeke Williams. Para manajer senior sangat ketakutan, karena mereka semua telah melakukan perbuatan kotor sebelumnya, yang tidak dapat mereka ambil risikonya untuk diekspos. Jika kita dikurung, maka kita selesai. Oleh karena itu, mereka memohon, Tuan Williams, kami minta maaf.
Ini semua salah kami. Tuan Williams, kami telah memutuskan untuk tidak mengundurkan diri. Tolong beri kami kesempatan lagi. Tuan Williams, kami baru saja dipaksa oleh Tit untuk mengajukan pengunduran diri kami. Sebenarnya, kami juga adalah korbannya. Tolong lepaskan kami kali ini. Zeke bertanya dengan dingin, apakah kamu ingin terus mengerjakan proyek ini? Mereka semua mengangguk dengan tergesa-gesa. Tapi kami telah menandatangani surat pengunduran diri Anda, dan hubungan majikan karyawan kami dihentikan. Anda tidak memiliki kewajiban untuk terus mengerjakan proyek ini. Salah satu manajer senior menangkap maksudnya dan segera menjawab, Tuan Williams, kami akan mengerjakan proyek ini secara gratis. Kami tidak akan mengambil gaji apapun. Karena Anda tidak mempekerjakan kami, tidak perlu kontrak kerja lagi. Zeke pura-pura terlihat bermasalah dan menatap Sofia, bagaimana menurutmu? Tentu saja, Sofia senang. Hanya orang bodoh yang akan menolak tawaran bagus seperti itu. Oke. Tapi yakinlah, jika kinerjamu luar biasa, aku akan memberimu kompensasi atas layananmu. Semua orang menghela napas lega. Zeke menatap pria berkulit gelap dan kekar yang merupakan pemasok mereka dan berkata, Downey, selidiki pria ini. Dia dulunya adalah pemasok kami, tapi saya curiga dia telah menipu kami dan mengantongi selisihnya sendiri. Jika itu terbukti benar, kita harus menghukumnya dengan keras. Downey mengangguk seketika, mengerti. Kaki pria kekar yang gelap berubah menjadi jeli, dan jantungnya berdetak kencang. Memang, saya selalu memberikan 10% lebih rendah dari jumlah yang dikontrak dan mengantongi kekurangannya, yang akan terakumulasi hingga 10 juta sekarang. Jika mereka tahu, saya akan dipenjara setidaknya selama 10 tahun. 10 tahun. Berapa dekade yang dimiliki seseorang dalam seluruh hidupnya. Selain itu, banyak orang yang mengingini aset saya. Begitu saya dipenjara, orang-orang itu pasti akan mengklaim aset saya dan membaginya di antara mereka sendiri. Bab 380. Dia memohon dengan panik, Tuan Williams, saya akan menyediakan bahan untuk proyek Anda tanpa biaya sampai proyek selesai. Zeke menggelengkan kepalanya, maaf, tapi kamu tidak punya kesempatan lagi. Syok melintas di wajah pria bertubuh gelap dan kekar itu, kenapa? Kamu memberi mereka kesempatan lagi, tapi kenapa aku tidak? Karena mereka tidak memarahiku barusan. Tapi kamu melakukannya. Karena ini, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Pria itu menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu bahwa Zeke Williams bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bahkan Tit dapat membunuhku dengan mudah, belum lagi Zeke Williams, yang telah menghancurkan Tit. Sambil mengatupkan rahangnya, dia mengambil keputusan dan menawarkan, Tuan Williams, saya bersedia mentransfer 50% saham perusahaan saya ke Linton Group. Apa saham perusahaan kecil dibandingkan dengan hidup saya? Selanjutnya, jika pabrik berada di bawah Linton Group, pasti akan berkembang di bawah manajemen Linton Group. Saham perusahaan saya pasti akan naik nilainya. Zeke merenungkan tawarannya dan berkata, 51%. Meskipun tawaran balasan Zeke hanya 1% lebih banyak dari tawaran pria itu akan menentukan apakah Zeke dapat memiliki kekuatan pengambilan keputusan di pabrik. Itu adalah hak istimewa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pria gelap dan kekar itu berkata dengan gigi terkatup, Deal. Zeke melirik Dawn, masukkan pabriknya ke dalam perusahaan nanti. Saya menolak. Dia menolak mentah-mentah. Saya tidak tertarik dengan pabrik kecil. Gadis ini semakin serakah. Pria kekar dan gelap itu menjelaskan dengan tergesa-gesa, tambang saya bukan pabrik biasa. Pabrik itu memproduksi bahan paduan titanium yang unik dan memiliki nilai pasar 2 miliar. Mendengar itu, Dawn tergoda. Dia awalnya berpikir bahwa pabrik itu hanya bernilai beberapa juta tetapi tidak berharap itu bernilai lebih dari 1 miliar. Tapi dia mempertahankan ekspresi bermasalah di wajahnya, lupakan saja. Karena kamu begitu tulus, aku akan menerima tawaranmu dengan enggan. Paling-paling, aku akan menghabiskan sedikit lebih banyak usaha untuk itu. Hades terdiam. Dia telah memberinya 1 miliar, namun dia mengaku telah menerimanya dengan enggan. Bahkan aku tidak akan berani bersikap seperti ini di masa mudaku. Zeke melirik 5 manajer senior yang tidak mengundurkan diri dan memerintahkan, kalian berlima akan menjadi asisten manajer proyek dan mendukung penuh Sofia dalam proyek ini. Juga, gaji Anda akan disesuaikan dengan standar gaji tertinggi di industri ini. Setelah proyek ini selesai,
Downey, apakah Linton Group punya lowongan? Dawn menjawab setelah beberapa pertimbangan, Summer Mills bertanggung jawab atas Departemen F dan B. Susan Raynor dan Tuan Hinton bertanggung jawab atas Departemen Medis. Sedangkan untuk Departemen Konstruksi, saya telah mempekerjakan seorang manajer umum. Tapi dia agak malas dan sepertinya dia tidak berniat untuk bekerja jangka panjang di perusahaan kita. Karena mereka berlima kebetulan dari industri konstruksi, aku bisa membiarkan mereka mengambil alih Departemen Konstruksi. Z.K. Williams mengangguk, baik. Setelah proyek selesai, Anda akan melapor untuk bekerja di Linton Group. Mereka berlima sangat bersemangat setelah mendengar kata-katanya sehingga mereka hampir menangis. Sejujurnya, itu sudah melebihi harapan mereka untuk diangkat sebagai asisten manajer proyek. Dan sekarang, Z.K. ingin mereka bekerja di Linton Group dan bahkan mengelola seluruh departemen konstruksi. Kami sangat diberkati. Mereka menjawab dengan tergesa-gesa, terima kasih, Tuan Williams. Kami akan melakukan yang terbaik. Z.K. kemudian berjalan ke Hades dan Eclipse dan berkata kepada mereka, mari kita berdiskusi di kantor saya. Eclipse mengangguk. Hades tersenyum pada Z.K. dengan kagum, anak muda, kamu memang tegas. Kamu telah memberi penghargaan kepada mereka yang telah banyak membantumu dan menghukum mereka yang telah sangat menyakitimu. Senyum tipis menyebar di wajah Z.K., aku akan menganggap kata-katamu sebagai pujian. Bab 381. Z.K. memimpin mereka berdua ke kantor manajer umum. Dia duduk tanpa menawarkan tempat duduk kepada mereka. Yah, mereka tidak berhak mengharapkanku menyerahkan kursiku untuk mereka. Meskipun Hades dan Eclipse membenci perlakuannya terhadap mereka, mereka tetap diam. Seorang pria dengan ambisi besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Setelah Z.K. mengukur Hades sebentar, dia mengeluarkan pena dan kertas dari laci dan mulai mencoret-coretnya tiba-tiba. Dia bertanya, mengapa kalian berdua mencari saya? Meskipun mereka ingin tahu apa yang dia tulis, mereka terlalu sopan untuk bertanya padanya. Hades menjawab, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Tepatnya, kami akan memberi Anda keuntungan besar. Aku ingin mendengar lebih banyak. Hades menarik napas dalam-dalam dan bertanya, saya mengerti bahwa Logan Huff, petugas staf dari distrik militer, adalah musuh Anda. Z.K. tidak mengangkat kepalanya tetapi terus mencoret-coret sambil menjawab, dia tidak cocok menjadi musuhku. Hades tertawa terbahak-bahak, haha, itu jawaban yang bagus untuk mengklaim bahwa dia tidak fit. Sejujurnya, saya juga memiliki beberapa perselisihan keuangan dengan Logan. Alasan kunjungan saya adalah untuk bekerja sama dengan Anda untuk menanganinya bersama. Z.K. berhenti, tetapi dia terus mencoret-coret setelah mengamati Hades lagi, bagaimana kita menghadapinya. Eclipse, di sisi lain, semakin marah padanya. Orang ini sombong dan kasar. Tidak ada yang berani melakukan hal lain saat berbicara dengan Hades. Dia terlalu sombong. Tapi dia menahan amarahnya setelah tatapan penuh arti dari Hades. Kesombongan Z.K. hanyalah cerminan langsung dari kemampuannya. Dengan demikian, Eclipse menggigit lidahnya tepat waktu sebelum dia menyerang Z.K. Williams. Hades melanjutkan, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda pikir Rivermouth milik Eclipse dan saya? Jika Anda melakukannya, maka Anda salah. Sebenarnya, saya memiliki bos yang mengendalikan Logan Huff dan saya. Kami hanyalah pion di mata dari bos kita. Selain itu, Logan lebih kuat dariku dan memiliki suara yang lebih besar dariku di Rivermouth. Mendengar itu, Z.K. mengangkat kepalanya, siapa bosmu? Sebenarnya, mudah bagi Z.K. Williams untuk membunuh Logan Huff. Satu-satunya alasan dia tidak membunuhnya adalah untuk mengetahui identitas bos misterius di balik Logan dan Hades sehingga dia bisa memusnahkan kambing hitam militer. Jadi, apakah saya akhirnya akan menemukan identitas bos misterius di balik kedua pria ini? Sungguh pemikiran yang mendebarkan. Hades menghela nafas, entahlah. Aku tidak cocok untuk berhubungan langsung dengan bos. Biasanya, kami berkomunikasi melalui Logan. Wajah Z.K. menjadi kecewa, dan dia hanya berhasil mengucapkan satu kata, oh. Kemudian, Hades melanjutkan, sebenarnya, Logan Huff ingin merebut kendali pasukan dunia bawah di Rivermouth. Tapi karena aku punya sesuatu padanya, dia tidak berani memaksakan peruntungannya. Karena itu, pasukan dunia bawah Rivermouth agak damai bagi dunia bawah.
beberapa dekade terakhir. Tetapi sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, saya didiagnosis menderita penyakit mematikan. Setelah saya pergi, Logan pasti akan berusaha mengendalikan kekuatan dunia bawah Rivermouth. Pada saat itu, semua teman dekat dan keluarga saya akan berada dalam bahaya hidup. Jadi aku tidak bisa mati, atau setidaknya, Logan tidak boleh tahu bahwa aku sudah mati agar dia sadar akan cengkeramanku padanya. Hades semakin gelisah ketika dia melanjutkan, saya telah mengambil keputusan. Sebelum saya mati karena penyakit saya harus menemukan tempat untuk bersembunyi dan mati. Tentu saja, saya akan mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah muak dengan penyakit saya. Bertarung, karena itu telah memilih untuk pensiun. Selama Logan tidak tahu tentang kematianku, dia tidak akan berani merebut pasukan dunia bawah Rivermouth. Bab 382. Tapi setelah kematianku, Eclipse mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatan dunia bawah sendirian, jadi, aku harap kamu bisa menggantikanku sebagai Hades baru setelah aku mati. Selain itu, ini adalah rencana pelarian kita. Anak muda, apakah Anda tertarik? Zeke berkata, kamu harus menjalani pengobatan jika kamu sakit. Mengapa harus sejauh itu? Hades tersenyum pahit, saya akan mengobatinya jika dapat disembuhkan. Sejujurnya, saya telah berkonsultasi dengan spesialis terkemuka di dunia ini, tetapi tidak ada gunanya. Spesialis kelas atas di dunia ini. Saya tidak ingat bahwa Anda pernah mendekati saya sebelumnya. Hades dan Eclipse menjadi serius ketika mereka bertanya, anak muda, apa maksudmu? Apakah maksudmu kamu bisa mentraktirku? Zeke mengangguk, menurutmu apa yang baru saja aku tulis? Baik Eclipse dan Hades mulai menjadi gelisah sekaligus. Apakah dia menulis resep? Mereka berjalan menuju Zeke dan melihat kertas yang dia tulis. Memang, ada resep di atas kertas, yang berisi bahan-bahan terperinci dan porsi yang diperlukan. Faktanya, mereka belum pernah mendengar tentang sebagian besar bahan sebelumnya. Itu berarti dia bisa melihat Hades sakit parah dalam sekejap. Bahkan, dia langsung memikirkan resep medis dan bahkan menuliskannya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zeke memiliki keahlian medis yang luar biasa. Resep medis ini benar-benar dapat menyelamatkan hidup saya. Wajah kedua pria itu bersinar dengan ketidakpercayaan, dan mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah itu, Hades mengambil resep medis dengan hati-hati dan berkata, anak muda, apakah Anda yakin? Resep ini dapat menyelamatkan hidup saya. Jika semuanya berjalan lancar, kamu bisa hidup setidaknya selama 20 tahun lagi. 20 tahun. Hades akan puas hanya dengan 5 tahun, belum lagi 20 tahun. Bagaimanapun, spesialis yang dia konsultasikan telah meramalkan bahwa dia tidak akan dapat hidup lebih dari 3 bulan ke depan. Tapi Eclipse tetap ragu, mengapa kamu ingin menyelamatkan Hades? Tidak ada gunanya bagimu jika dia hidup. Bahkan, dia mungkin mengikuti instruksi Logan untuk berurusan denganmu. Tapi jika dia mati, kamu bisa menggantikannya menjadi Hades berikutnya dan kendalikan seluruh pasukan dunia bawah Rivermouth. Namun, Zeke menggelengkan kepalanya, untuk memperjelas dengan kalian, aku tidak peduli dengan Rivermouth. Hades dan Eclipse tercengang. Berdasarkan intuisi mereka percaya Zeke mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan tidak tertarik pada Rivermouth yang luas. Seberapa ambisius dia? Setidaknya, dia jauh lebih ambisius daripada kita. Zeke melanjutkan, aku punya rencana yang bisa menyingkirkan Logan dan bosmu. Dalam hal ini, kamu tidak akan dikendalikan oleh siapapun dan bisa menjalani hidup tanpa rasa khawatir sebagai penguasa Rivermouth. Pada saat itu, Hades dan Eclipse terkejut. Target pria ini sebenarnya adalah bos kita. Seperti yang diharapkan, Zeke Williams ada di level lain. Tiba-tiba, mereka merasakan perasaan lega. Mereka lega bahwa mereka tidak menghadapi Zeke secara langsung. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati. Aku senang mendengar rencanamu. Beritahu Logan Huff tentang penyakit mematikanmu dan bahwa kamu akan segera mati. Setelah itu, kamu harus berpura-pura mati dan bersembunyi sambil mengobati penyakitmu dengan resepku. Tujuannya adalah untuk membuat Logan Huff percaya bahwa kamu benar-benar mati. Lalu kamu akan hidup kembali ketika aku membutuhkanmu. Hades dan Eclipse merenungkan rencananya. Meskipun mereka tidak yakin apa sebenarnya rencana Zeke, kebangkitan Hades setelah kematiannya pasti akan membuat Logan Huff lengah. Hades mengangguk, Tuan Williams, saya mengerti. Selamat tinggal.
Zeke mengangguk, ingat, tidak ada yang terjadi hari ini. Kita masih musuh bebuyutan. Terus berurusan denganku sesuai dengan instruksi Logan. Saya mengerti. Hades menjawab dengan singkat, dan dia pergi dengan Eclipse tepat setelah itu. Mari berharap rencanaku akan memancing bos misterius di belakang Logan Half keluar, gumam Zeke pelan setelah mereka pergi. Bab 383. Setelah Dawn dan Sofia menandatangani kontrak, yang pertama bersikeras untuk mengunjungi orang tua baptisnya. Zeke tidak bisa menolaknya, jadi, dia harus membawanya. Dawn dengan lidah yang fasih dan terus menyapa orang tua sebagai ibu dan ayah. Mereka senang dengannya dan menyeringai lebar. Segera setelah itu, Dawn menerima beberapa hadiah dari mereka. Setelah makan malam, Zeke menerima telepon dari Lacey. Dia akan segera kembali ke kota O'Hare, jadi dia ingin dia menjemputnya. Sebelum pergi, Zeke Williams menarik Sofia ke samping dan menginstruksikannya, saya mewakili departemen proyek untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan Nancy. Gadis itu mungkin akan mampir nanti dan berusaha mencari tahu bos proyek ini. Jangan katakan padanya itu saya. Jauh di lubuk hatinya, Nancy sangat yakin bahwa pahlawannya telah memperoleh proyek ini. Jika Sofia memberitahunya bahwa aku bosnya, maka identitasku akan terungkap. Bagaimana jika dia menggangguku tanpa akhir setelah dia tahu? Kido, katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Nancy Hinton? Mengapa kamu harus menyembunyikan identitasmu? Kami memiliki banyak kesalahpahaman, yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Oh, hubungan ambigu lainnya. Sofia menghela nafas, benarkah hubunganmu dengan Downey juga tidak sesederhana itu? Nak, aku tahu kamu kaya sekarang. Tapi tidak peduli seberapa kaya kamu tidak boleh mempermainkan perasaan seorang gadis. Sangat marah jika dia mengetahui bahwa kamu memiliki lebih dari satu pacar. Apa yang dia bicarakan? Mendengar komentarnya, dahi Zeke dipenuhi keringat seketika itu juga. Sofia, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku seperti playboy untukmu? Zeke Williams menyeka keringat di dahinya. Sofia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu, itu saja. Jangan khawatir. Aku hanya akan mencintai Lacey seumur hidupku. Aku tidak akan mengecewakannya. Itu segera membawa senyum ke wajah Sofia, bawa dia ke sini lain kali. Saya sudah menyiapkan hadiah untuknya, jadi ingin memberikannya secara pribadi. Tentu. Zeke mengangguk dan pergi setelah itu. Senyum di wajah Sofia membeku, dan matanya memerah. Mengapa saya merasa sangat kesal ketika Zeke mengaku mencintai Lacey hanya sepanjang hidupnya? Bisakah? Sofia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak. Dia anak kecil, jadi itu tidak mungkin. Aku tidak bisa. Orang ini menjadi sangat menawan sekarang. Tidak heran gadis-gadis di sekitarnya memujanya. Sementara itu, Nancy tiba tak lama setelah Zeke pergi. Setelah memperkenalkan dirinya pada Sofia, keduanya mulai mendiskusikan kontrak. Itu adalah diskusi yang agak riang. Setelah diskusi mereka tentang kerjasama strategis berakhir, Nancy tiba-tiba berkata, Sofia, bisakah saya menemui bos Anda? Mengingat instruksi Zeke untuk tidak mengekspos dia, dia berkata, maaf. Saya tidak tahu keberadaan bos saya, karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi jangan khawatir. Saya dapat mewakili bos saya dan memiliki suara yang lengkap. Dalam proyek ini, Anda dapat memberitahu saya jika ada masalah, jadi tidak perlu mengganggunya. Oh. Wajah Nancy menjadi kecewa setelah mendengar itu. Bab 384. Sofia, sejujurnya padamu, alasanku mencarinya bukan untuk membahas joint venture, tapi biarkan aku begini saja. Bosmu adalah seseorang yang kukagumi. Bos menyukai saya juga dan telah membantu saya beberapa kali. Jadi kami benar-benar perlu bertemu satu sama lain untuk membangun hubungan kami, tetapi untuk beberapa alasan, saya merasa dia menghindari saya. Sofia memasang senyum pahit. Anak bodoh. Beraninya dia memberitahu saya bahwa tidak ada apa-apa selain kesalahpahaman di antara mereka. Memang, pria tidak bisa dipercaya. Nancy kemudian bertanya tiba-tiba, Sofia, bagaimana cara berkomunikasi dengan bos Anda jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya? Anda. Tentu saja melalui teks dan pesan. Mata Nancy Hinton berbinar, oh. Bolehkah saya mengetahui profilnya? Jika dia terlalu malu untuk menghadap saya, kita bisa berkomunikasi melalui SMS untuk membangun hubungan kita terlebih dahulu.
Sofia ditempatkan di tempat yang sulit. Dia sudah mengakui bahwa dia memiliki kontak bos dan profil media sosial. Tentunya tidak sopan untuk tidak membaginya dengan Nancy. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengakui, baiklah, aku akan membaginya denganmu sebentar lagi. Bagaimanapun, Zeke jarang memposting apapun di media sosial dan tidak memiliki informasi yang akan mengungkapkan identitasnya. Tidak akan ada masalah berbagi kontaknya dengannya. Setelah keduanya saling menambahkan di media sosial, Sofia meneruskan kontak Zeke ke Nancy. Setelah mendapatkan kontak pahlawannya, Nancy sangat gembira, dia hampir menangis. Segera, dia meminta untuk menambahkan profilnya dan menunggu tanggapannya. Sepanjang hari, dia memegang telepon di tangannya sebagai antisipasi. Aku selangkah lebih dekat untuk bertemu pahlawanku. Ayo, ayo. Takdir akan mempertemukan kita. Dia akan memeriksa teleponnya setiap 10 detik, takut dia akan melewatkan momen ketika sang pahlawan meresponsnya. Sementara itu, Zeke sedang mengemudi menuju Hinton Hollow dan menerima pemberitahuan di teleponnya di jalan. Dia membalik dan melihat ke layar. Setelah menyadari bahwa itu adalah permintaan pertemanan, dia secara naluriah menerimanya. Setelah mengklik terima, dia menyadari bahwa pihak lain tampak sedikit akrab. Segera, dia mengklik untuk membuka gambar profil orang itu dan terkejut. Itu tidak lain adalah Nancy Hinton. Dalam gambar, dia memegang boneka beruang dan tersenyum cerah dan ceria. Kakinya yang panjang, ramping, dan adil terlihat sangat memikat dalam gambar. Mengapa Nancy Hinton menambahkan saya? Siapa yang meneruskan kontak saya padanya? Pada saat itu, dia mengirim pesan suara dan terdengar sangat cerah, pahlawanku. Halo, aku penggemarmu, Nancy Hinton. Terima kasih telah menyelamatkan saya 2 kali sebelumnya. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Kadang-kadang saya ingin mentraktir Anda makan. Zeke akhirnya mengerti apa yang terjadi. Pasti Nancy meminta kontaknya melalui Sofia, dan Sofia membaginya dengannya. Zeke dengan cepat membuka profilnya dan memeriksanya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang akan mengungkapkan identitas aslinya. Setelah pandangan sekilas, dia menghela nafas lega dan melemparkan telepon ke samping. Saya tidak bisa mengobrol dengan Nancy. Kalau tidak, aku akan mengkhianati Leslie. Setelah beberapa saat, dia tiba di Hinton Hollow. Leslie, Daniel, dan Hannah sudah berada di pintu masuk. Sementara itu, Aaron, Jeremy, dan Lily dari Riverdale Hintons masih berlutut di depan kuburan. Pria yang dimakamkan di kuburan pertama Hinton Hollow bukanlah seorang Hinton. Oleh karena itu agak aneh. Setelah itu, Leslie dan Hinton naik ke mobil, tetapi Daniel tetap di tempatnya. Bab 385. Dengan sedikit cemas, Daniel berkata, Zeke, kenapa kalian tidak kembali dulu? Jenderal North menjelaskan bahwa dia ingin kita mengawasi mereka. Jika kita pergi, dan mereka bangun, dia mungkin menyalahkan kita. Itu pasti bukan pemandangan yang bagus. Zeke meyakinkannya, ayah, jangan khawatir. Jenderal North memerintahkan mereka untuk berlutut. Bahkan jika kita pergi sekarang, mereka tidak akan berani melawan perintahnya. Ayo kembali bersama. Merenung sejenak, Daniel akhirnya mengangguk dan setuju, itu masuk akal. Setelah itu, dia masuk ke mobil juga. Di dalam mobil, Leslie tiba-tiba menghela nafas panjang, nenek mengorbankan masa mudanya untuk kakek dan melewati suka dan duka bersamanya. Dia bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Tentunya dia harus dihargai untuk semua kerja kerasnya, meskipun tampaknya sepertinya dia tidak mencapai banyak hal. Mengapa kakek begitu keras padanya? Mengapa dia begitu kejam? Saya selalu berpikir suami dan istri akan lebih mencintai satu sama lain. Bagaimana dia bisa begitu berhati dingin dan tanpa emosi? Zeke, kuharap kau tidak memperlakukanku seperti yang dilakukan kakekku pada nenekku. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zeke berkata, Leslie, menjauhlah dariku dan tutupi wajahmu. Kalau tidak, kamu mungkin akan mendapatkan darah di sekujur tubuhmu. Tanggapan yang tidak logis ini membuat Leslie dan keluarganya sangat bingung. Leslie bertanya, apa maksudmu? Zeke menjawab dengan marah, mengapa Anda membandingkan saya dengan kakek Anda? Apakah saya bajingan bagi Anda? Aku akan meledak dalam kemarahan segera. Leslie tidak bisa berkata-kata. Berdiri di samping mereka,
Hannah dan Daniel juga kehilangan kata-kata. Lacey berubah sedikit frustrasi, ini topik yang serius. Bisakah kamu tidak bercanda? Kemudian, Zeke mengangguk dan menyarankan dengan serius, Lacey, kenapa kita tidak mendaftar untuk pernikahan besok? Keduanya memiliki perjalanan yang sulit sepanjang hubungan romantis mereka. Awalnya, keluarga mereka menentang pernikahan mereka. Kemudian, setelah keluarga mereka menerima pasangan itu, Lacey disibukkan dengan mendirikan grup Hinton. Oleh karena itu, hingga saat ini, keduanya masih belum mendaftarkan pernikahan mereka. Lacey tiba-tiba menjadi marah, tidak, kamu masih belum lulus ujianku. Zeke menjadi orang yang panik sekarang, apa maksudmu aku belum lulus? Kupikir aku baik-baik saja. Lacey, bisakah Anda memberitahu saya apa yang saya lakukan salah? Di mana saya bisa meningkatkan? Mengambil napas dalam-dalam, Lacey berkata, ya, masih ada satu hal lagi. Dan itu sangat penting. Apa itu? Tanya Zeke. Lacey mendengus, pria manapun yang berotak pasti tahu, tapi kurasa kau terlalu bodoh untuk memikirkannya. Jadi pergilah dan pikirkan sendiri. Aku tidak akan memberitahumu. Daniel juga bingung, satu hal lagi. Sangat penting. Ada apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Hannah memutar matanya, itu karena kamu juga bodoh. Aku menyesal menikahimu justru karena kamu tidak melakukannya. Sepertinya Hannah tahu persis apa yang dimaksud Lacey. Zeke ingin meminta bantuannya, tapi Lacey menghentikannya sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, jangan coba-coba bertanya pada ibuku. Tutup resleting bibirmu. Bu, jangan beritahu Zeke. Kalau begitu, tidak ada artinya lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Hannah setuju. Karena itu, Zeke terus merenungkan ini sepanjang perjalanan. Namun, dia memeras otaknya dan masih tidak dapat menemukan jawaban, jadi tentu saja, dia sangat bingung. Setelah beberapa saat, mereka tiba di perkebunan. Tepat ketika mobil itu masuk, sebuah sepeda listrik muncul entah dari mana dari gang kecil di tikungan. Zeke dengan cepat menginjak rem. Mobil tiba-tiba berhenti. Namun, pengendara motor itu tampak terganggu, dan bukannya menghentikan sepedanya, dia malah mempercepat ke arah mereka.